Baik, kita akan melanjut perkuliahan kita tentang praktikum rancangan acak lengkap faktorial. Di sini telah kita ketahui bahwa kita akan melakukan suatu penelitian dengan menggunakan perlakuan yaitu ekstrak bawang putih. Di mana 3 perlakuan. Yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah ekstrak bawang putih lokal, dan yang ketiga adalah ekstrak bawang putih impor. Di mana masing-masing perlakuan ini ya, jadi ada 3 faktor perlakuan yaitu kontrol, ekstrak bawang putih lokal, dan ekstrak bawang putih impor. Nah, di mana setiap faktor itu memiliki level, 4 level, yaitu 0 hari, 3 hari lama penyimpanannya, jadi levelnya adalah lama penyimpanan, 6 hari dan 9 hari. Dan setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah itu data telah kita masukkan, data hasil penelitian kita dari Excel kemarin, ya, dari Excel ini. Nah, ini hasil penelitian kita. Telah kita pindahkan masuk ke dalam SPSS. Maka struktur datanya akan seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat sini ada 48 satuan percobaan. Semua data telah lengkap. Tidak ada missing data atau data hilang. Nah, kita ingat bahwa sebelum kita memutuskan untuk mengolah data dengan rancangan acak lengkap, jangan kita lupa teori sebelumnya. Bahwa langkah pertama kita adalah kita harus menguji apakah data kita sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Seperti teori yang pernah kita pelajari. Nah, syarat rancangan acak lengkap, ya. Nah, ya ini baik one way maupun dengan rancangan acak lengkap faktorial, maka data kita harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, data harus memiliki variasi yang sama. Jelas ya, kalau variasi yang sama sudah kita lakukan sebelum melakukan penelitian atau eksperimen. Yang ketiga, data berasal dari sampel yang independen. Ya, artinya sampel yang tidak saling terkait atau sampel yang independen. Nah, dalam SPSS untuk kita melakukan uji normalitas data, nah seperti ini, maka langkah-langkahnya adalah kita klik Analyze, Descriptive, Explorer, tekan Statistik, pilih taraf kepercayaan, kita bisa pilih 95% atau 90%, lalu tekan Plot, akan muncul tampilan Explorer Plot, kita aktifkan box histogram dan normal plot with test, lalu continue. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke data SPSS. Nah, ini berarti langkahnya adalah Analyze, Descriptive, Explorer. Nah, setelah itu kita masukkan, ya ini tadi di luar, angka lempeng kita masukkan, kita pilih statistik, taraf kepercayaan kita sepakat adalah 95 derajat, ya maaf 95%. Nah, kita pilih plot. Nah, kita aktifkan histogram, jadi histogram kita aktifkan, terus normality plot with test, lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Maka seketika SPSS pun mengolah data kita dan sudah menghasilkan atau sudah mengeluarkan input dari apa yang telah kita minta. Di sini ada case processing summary adalah angka lempeng total bakteri. Total data kita adalah 48 and 100%, tidak ada missing data 0%, totalnya 48 data 100%. Nah, di sini ada angka statistik, angka lempeng total bakteri. Ini rata-rata keseluruhannya adalah 7,07 atau 7,08 kalau kita bulatkan. Ini adalah beberapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kita masukkan ke dalam data penelitian kita, dalam tabel biasanya kita gunakan 2 atau 3 angka. Jadi kalau kita mau jadikan 2 berarti 7,08. Kalau 3, 7,078. Nah, terus di sini kita punya persentase confidence interval dari rata-rata. Yang paling rendah adalah 6,67,
dan yang paling tinggi adalah 7,48. Jadi sini lihat, ini adalah rata-rata keseluruhannya. Nah, 5% dari perlakuan rata-rata adalah 7,02. Median nilai tengah adalah 6,9. Variasi data adalah 1,937. Standar deviasi adalah 1,39. Jadi ini standar error ya. Jadi standar deviasi ini yang kita perlukan. Jadi kalau standar deviasi ini artinya bahwa rata-rata angka lempeng total bakteri dari penelitian kita adalah 7,078 plus minus 1,39. Nah, dan seterusnya. Range, data-data sequence, kurtosis, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat kita punya test of normality. Ingat bahwa untuk melakukan uji tes normalitas data, maka kita akan memilih apakah menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Tergantung jumlah data kita. Jumlah data kita ada 48. Kita kembali ke teori, lihat ya, kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan kapan kita gunakan Shapiro-Wilk. Ya. Syarat untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah apabila data kita lebih dari 50. Tapi kalau jumlah data kita kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat ya, kita lihat data kita kurang dari 50. Data kita cuma 48. Jadi kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita dapat di sini ya, signifikansinya 0,014. Kita kembali lihat teori lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi secara normal. Tapi tidak berdistribusi secara normal bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kita lihat, kita punya hasil data pengolahan. Ternyata nilai kita adalah lebih kecil dari 0,014 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa sebenarnya kita punya data itu tidak berdistribusi secara normal. Artinya tidak memenuhi syarat kalau secara statistik. Ya. Nah, tapi kita bisa melihat uji yang lain, bagaimana dengan penyebarannya. Nah, kalau kita lihat penyebarannya, nah ini. Ternyata data penyebarannya cukup bagus dari grafik. Nah, ini dikatakan tidak terdistribusi secara normal karena ada data pelencangan data yang cukup jauh. Ya. Nah, seperti ini. Dia cenderung ya seimbang antara ya di angka lempeng untuk kita punya apa namanya grafik ini ya. Nah, namun ini karena praktikum maka kita tetap melanjutkan untuk melakukan pengolahan dengan menggunakan statistik. Baik, setelah kita sudah melakukan uji normalitas, maka ketika kita telah memutuskan untuk melanjutkan dengan mengolah dengan rancangan acak lengkap faktorial, maka baiknya kita memunculkan dulu data-data deskriptif kita. Untuk memunculkan data deskriptif, langkahnya adalah analyze, compare mean, ya, mean. Nah, lalu kita option. Nah, yang kita mau apa? Kita mau rata-ratanya, standar deviasi, dan persen total sum misalnya. Kalau kita mau munculkan maksimum, minimum, ini semua bisa. Ya, range. Tergantung apa tujuan kita untuk kita mau masukkan ini semua ya. Nah, kalau kita cuma ingin mengetahui rata-rata atau mean dan standar deviasi, kita tekan continue, lalu kita tekan OK, maka akan keluar. Jadi sudah keluar angka lempeng total bakteri dengan jenis ekstrak bawang putih. Nah, terlihat. Ternyata kontrol rata-ratanya adalah 7,84 dengan standar deviasi 1,45. Untuk yang ekstrak bawang putih lokal 6,95. Untuk ekstrak bawang putih impor adalah 6,43.
Sedangkan untuk lama penyimpanan 0 hari itu rata-ratanya 5,56 ya, 3 hari. Dari kita melihat data ini ada kecenderungan ya, datanya mulai dari 5, setelah 3 hari menjadi 6, setelah 6 hari menjadi 7, dan 9 hari menjadi 8. Ada data terlihat dia cenderung ya, angka lempeng total bakteri atau angka apnea ALTB ini cenderung meningkat. Artinya bahwa secara insting kita melihat bahwa ada kecenderungan semakin lama penyimpanan total angka bakteri ini terus meningkat. Ya, berarti kita punya hipotesa dugaan kemungkinan H1 bisa diterima. Artinya bahwa lama penyimpanan memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka lempeng total bakteri. Demikian juga kita lihat dengan data di sini. Kontrol cukup tinggi, tidak diberikan ekstrak bawang. Sedangkan yang lokal dan import, ya ini hampir sama ya, 66, di sini cuma lebih tinggi yang lokal. Ya, lebih tinggi yang lokal. Yang import dia lebih rendah. Ya. Secara insting kita lihat kemungkinan kalau memang dia berbeda nyata berarti yang impor lebih baik karena total bakterinya lebih sedikit. Karena kita tidak berharap total bakterinya lebih banyak. Kalau makin total bakteri makin banyak berarti makin jelek. Nah, jadi kita sudah dapat rata-rata dan standar deviasi baik dari perlakuan maupun level. Ya, baik dari perlakuan maupun level dari data yang kita punya. Baik, setelah kita sudah melakukan uji normalitas data dan kita telah memunculkan angka-angka deskriptif dari hasil penelitian yang sudah kita punya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisa untuk mengetahui bagaimana rancangan acak lengkap kita, ya bagaimana pengaruh kontrol, ya ekstrak bawang putih lokal, ekstrak bawang putih import selama 0 hari, 3 hari, 6 hari, dan 9 hari. Maka untuk itu langkah pertama kita adalah analyze. Perhatikan, analyze, lalu kita kalau kemarin one way kita langsung di compare means. Tapi kalau ini kita langsung ke general linear model. Dari general linear model kita memilih univariate. Nah, setelah itu ini tadi datanya di luar ya, semua data ini masih di luar. Kita masukkan. Ya, yang dependent variable dependent adalah angka lempeng ya ALT ini. Kita masukkan angka lempeng total bakteri ke dependent variable, lalu jenis ekstrak dan lama penyimpanan kita masukkan ke fixed factor. Lalu kita memilih model. Nah, kita memilih model ini kalau masih ada di full factorial, kita pilih custom. Nah, setelah pilih custom, kita masukkan ya. Jadi karena ingat kita punya persamaan matematis. YIJ ya, YIJ itu sama dengan rata-rata ditambah perlakuan ya, perlakuan ditambah level ditambah dengan interaksi. Jadi perlakuan kita masukkan ya, levelnya adalah lama penyimpanan, lalu interaksi berarti ekstrak dan lama penyimpanan. Kita klik dua-dua begini ya, di drag dua-dua lalu dimasukkan tek. Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi ekstrak ada bintang di sini dan lama. Ini adalah model matematis dari rancangan acak lengkap. Lalu kita continue. Nah, setelah kita continue, lalu kita mau melanjutkan dengan uji lanjutan, maka kita langsung post hoc ya. Jadi kita langsung post hoc multiple. Nah, di sini kita masukkan ya, kita mau uji lanjutan setiap perlakuan, kita mau uji lanjutannya juga, lama penyimpanan juga. Nah, terus kita mau interaksinya juga. Kita klik masukkan interaksi. Maaf.
Interaksi tidak perlu diuji lanjutan. Nah, lalu kita akan pilih apakah kita mau pilih LSD ya sama dengan uji Fisher atau uji Bente, bedanya terkecil. Kita mau pilih juga misalnya uji Duncan, kita klik saja. Lalu continue. Nah, setelah selesai di sini maka kita klik OK. Maka dalam waktu yang tidak lebih dari 1 menit ya, beberapa detik, kita punya analisa ya, univariate analysis of variance akan keluar. Lalu kita akan membaca hasil analisa SPSS kita. Kita lihat jenis ekstrak bawang putih kita ada 3 ya. Yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah bawang putih lokal, dan yang ketiga adalah bawang putih impor. Sedangkan lama penyimpanan daging sapi ada 4, yaitu yang pertama adalah 0 hari, 3 hari, 6 hari, dan 9 hari. Data kita semua adalah lengkap ya. Di sini ada 16, 16, 12, 12. Oke, data kita sudah lengkap. Kita turun ke bawah, kita lihat kita punya ANOVA. Kita cek dulu. Betul, ekstrak ada, lama ada, interaksi ada. Jadi A kali B ada. Lalu kita lihat signifikan. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan F-tabel, silakan dibandingkan dengan F-tabel. Jadi ini adalah F-hitung. Kita bandingkan dengan F-tabel dengan membaca derajat bebas. Jadi kalau ekstrak, kita lihat ya tingkat kepercayaan yang kita punya. Kita lihat derajat bebasnya 2. Ya, kita bandingkan dengan kita punya F-hitung. Ya, F-hitung kita adalah 563. Demikian juga dengan lama penyimpanan. Ya, kita lihat. Nah, tapi kalau kita mau yang praktisnya, kita langsung baca dengan nilai signifikan. Ingat lagi teori. Nah, kita buka lagi teori. Bagaimana dengan membaca nilai signifikan? Nah, ingat sama juga dengan hasil analisa ANOVA pada umumnya, kita lihat nilai signifikansi. H0 diterima bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tetapi kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang artinya bahwa H1 diterima. Kita lihat kita punya hasil. Ya. Hasil kita ternyata semuanya adalah 0 atau lebih kecil dari 0,05. Berarti bahwa hipotesa 0 atau H0 diterima. Artinya bahwa lama atau ekstrak, ya, pemberian ekstrak bawang putih memberikan pengaruh yang signifikan terhadap log angka lempeng total bakteri. Demikian juga dengan lama penyimpanan, memberikan pengaruh yang signifikan, yang sangat signifikan terhadap log angka lempeng total bakteri. Dan juga terdapat atau kita memperoleh ada interaksi antara pemberian ekstrak bawang putih dan lama penyimpanan. Karena nilainya juga lebih kecil dari 0,05. Jadi semuanya H0 ditolak, H1 diterima. Jadi ketiga hipotesa kita, ya hipotesa 1, hipotesa 2, hipotesa 3, semuanya H0-nya ditolak dan H1 diterima. Nah, setelah kita sudah mengetahui ya seperti ini, berarti kita bisa lakukan lanjut dengan uji lanjutan. Karena tadi kita sudah mengklik uji lanjutan yang kita pilih yaitu uji BNT atau LSD, maka kita bisa melihat. Ya, kita lihat bagaimana dengan uji LSD kita, ini LSD. Nah, kita lihat ya ternyata ini ada bintang semua ya. Nah, ada bintang lokal memberikan pengaruh. Ya. Nah, semua uji lanjutan menunjukkan bahwa pemberian bawang memberikan perbedaan yang signifikan ya dari ketiga ya. Jadi lokal dan import ini berbeda sangat nyata ya. Terus kontrol dan import juga berbeda sangat nyata ya. Jadi kita lihat kontrol dengan impor ini berbeda sangat nyata. Kontrol dengan lokal juga berbeda sangat nyata. Lokal ya, bawang putih lokal dengan kontrol juga berbeda sangat nyata. Lokal dan impor juga berbeda. Nah, impor dengan kontrol berbeda, impor dengan lokal juga berbeda. Nah, setelah kita lihat, kalau kita lihat dari uji Duncan terlihat sekali bahwa
ada perbedaan yang sangat signifikan ya pada angka lempeng total bakteri. Ya, kalau pada uji Duncan ini enak sekali, langsung dia keluar. Jadi kalau berada dalam set yang berbeda, maka ini berbeda. Artinya bahwa pemberian ekstrak bawang putih import berbeda dengan pemberian ekstrak bawang putih lokal. Demikian juga dengan kontrol atau dengan daging yang tidak diberikan perlakuan ekstrak bawang putih sama sekali. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa data angka lempeng, ya, log angka lempeng total bakteri yang paling besar adalah yang kontrol. Lalu diikuti dengan yang lokal. Dan yang paling kecil adalah import. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemberian ekstrak bawang putih import adalah yang terbaik dalam mengendalikan perkembangbiakan daripada bakteri. Jadi kalau kita mau melakukan pengawetan, maka kita lebih memilih bawang putih import untuk kita treatment pada daging kita agar bisa lebih awet, karena dia lebih mampu mengendalikan perkembangbiakan daripada bakteri. Nah, di sini kalau kita lihat LSD dari setiap hari, nah ini semua berbeda nyata ya. Yang tadi kita sudah lihat bahwa kecenderungan rata-ratanya, nah ini juga dibuktikan dengan uji Duncan, semuanya berbeda ya. Jadi 0 hari berbeda dengan yang 3 hari, berbeda dengan 6 hari, berbeda dengan 9 hari. Di mana yang paling baik adalah yang 0 hari. Artinya bahwa lama penyimpanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan angka lempeng total bakteri. Artinya bahwa semakin lama kita menyimpan daging, walaupun telah kita awetkan, tapi tetap saja akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan daripada bakteri yang ada dalam daging yang kita awetkan. Dengan demikian, maka kita telah melaksanakan seluruh pengolahan data. Tinggal sekarang kita mulai menulis laporan penelitian kita. Jadi kita sudah interpretasi ya. Jadi Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana menginterpretasi mulai daripada analisa varian ya, mulai daripada tabel ya, tabel between subject factor sampai dengan test of between subject effect dari dependent variable angka lempeng total bakteri, terus uji lanjutan yang kita telah pilih yaitu uji LSD atau uji Fisher atau uji BNT antara perlakuan kontrol, ekstrak bawang putih lokal, ekstrak bawang putih import, dan sebaliknya. Terus kita juga sudah melakukan uji Duncan untuk melihat set, ternyata mereka berada di set yang berbeda. Ya, kalau tidak berbeda mereka berada dalam set yang sama. Misalnya kalau set kedua, set satu ini ada angka dari lokal, maka kita katakan bahwa import dan lokal tidak berbeda nyata. Tapi ini berada pada set yang berbeda, maka dia berbeda nyata. Demikian juga dengan lama penyimpanan. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin pembahasan kita betul lebih berbobot, maka kita bisa menggambarkan grafik perkembangan daripada bakteri yang ada di dalam daging, lempeng daging yang kita gunakan dalam penelitian ini. Oke, demikian untuk praktikum hari ini. Silakan masing-masing mempraktekkan dengan data yang sudah ada sampai dengan uji lanjutan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.